Banyak. Oke, recording in progress. Selamat malam teman-teman. Saya colok dulu mikrofon saya. Jadi nanti saya tidak bisa dengar suara Anda. Yang saya hanya bisa dengar suara saya sendiri. Oke, colok dulu. Malam Dayung. Oke. Waduh, ada siapa aja di sini? Saya pakai kacamata dulu. Apa tuh Zoom Meet? Siapa aja di sini? Coba baca ya. Oh, Sidoarjo. Ati Sidoarjo. Siapa lagi tuh? Jaya, Jaja, Semarang. Nurul. Kota mana tuh Nurul? Bogor. Adi Rupawan, orang Palembang. Ya, Hengki. Siapa lagi tuh? Nurul Bandung. Tuti Lampung. Wah, ini dari seluruh ini. Robin, Medan. Jawa Timur, Wayan. Bekasi, Rana itu Bali ya. Terima kasih. Tadinya saya pikir kelas ini khusus para life coach. Karena saya ingin menjelaskan sisi yang berbeda sebetulnya. Sisi yang lainnya. Agak serius membahasnya. Agak berat membahasnya ya. Ya, terima kasih Hengki. Namun dipikir kembali, oke deh, sepertinya dibuka aja untuk siapapun yang kepingin tahu lebih banyak. Sesi malam ini memang agak berbeda sebetulnya. Mulai minggu ini saya menyiapkan acara setiap minggu yang ini, acara seperti ini, model podcast. Jadi teman-teman tidak perlu nyalain kameranya. Gimana cara matiin semua kamera ya? Jadi matiin kameranya, teman-teman boleh sambil kerja, sambil baca, berkegiatan, bebas. Seperti yang saya umumkan tadi, kamera posisi off. Nah, posisinya boleh di off kameranya. Boleh off ya. Malam juga Debbie. Oke. Di off aja, dimatikan aja. Nah, theta wave, gelombang theta. Ada begitu banyak bahasan mengenai gelombang theta. Ya. Dan malam ini saya ambil dari Wikipedia Inggris. Ya, gelombang theta. Sebentar, saya ambil dulu materinya. Theta wave, gelombang theta menghasilkan ritme, irama. Ya. Jadi dia oscillation saraf di otak yang mendasari berbagai aspek kognisi dan perilaku. Nah, yang itu oke ya, behavior namanya. Pada saatnya selamat malam Suhaza. Pada saat diuji, salah satu yang penemuan yang menarik dari gelombang theta ini, selamat malam, adalah pembelajarannya termasuk memori, ya. Ya, Wayan Wiyati, selamat malam juga. Ada istilah navigasi spasial. Ya, salam sehat buat Jogja, Afianto. Ya, navigate, alat
sistem navigasi kita yang bisa diarahkan, navigasi ya ke kiri, ke kanan, ke depan. Nah, ini nih. Jadi dia membimbing, mengarahkan. Tapi untuk navigasi, artinya navigasi itu untuk ini ya, untuk arah, menentukan arah dia. Menentukan arah, oke ini dia nih. Arah kemana? Ke depan mungkin. Arah kemana? Ke kiri mungkin. Ya. Ada kaitan dengan otak tertentu. Nah, jadi sebetulnya nanti kita akan mengenal ritme theta. Dalam bahasa Inggrisnya, theta, ritme, irama. Namun, orang normal, ya seperti kita lah, kita semua nih masuk kelompok orang normal, yang tidak berlatih meditasi, ya, tidak berlatih kurang dalam melatih spiritualitas yang sebetulnya membantu untuk merilekskan otak nih. Jadi dikenal dalam dunia neuro, ya, menggunakan alat bantu EEG itu, oh ternyata otak kita bisa gelombang ini turun dalam keadaan misalnya keadaan yang rileks, keadaan yang tenang. Nah, gelombang otak ini kalau misalnya kita sedang di gelombang biasa, frekuensinya lumayan, amplitudenya lumayan tinggi, ya, amplitudo tuh naik ke atas, turun ke bawah, naik ke atas, ya Pak Umar, selamat bergabung. Nah, ada lagi alfa, gelombang alfa, gelombang theta ini sangat-sangat rileks mendekati tidur. Atau pas kita lagi bangun tidur tuh, gelombang theta. Ada banyak referensi gelombang theta, namun saya paling tertarik yang Wikipedia bahasa Inggrisnya. Bukan yang bahasa Indonesia, karena yang bahasa Indonesia ditulis oleh teman-teman yang belajar hipnosis, sehingga bisa agak beda pemahamannya. Teman-teman yang belajar hipnosis meyakini, walaupun tidak ada bukti itu, meyakini gelombang theta itu bisa disugesti, bisa afirmasi, ya. Nah, padahal tidak bisa. Jadi dia di gelombang yang, ya Puspita, nggak apa-apa kok, baru mulai. Jadi di gelombang theta ini berbeda. Yang saya temukan, yang saya uji, yang saya juga latih, menggunakan, jadi gelombang theta ini ada tulisan sebentar ya. Ada tulisan power, oke. Jadi, in human, pada manusia, hippocampal, di hipotalamus, di bagian area otak kita gitu ya. Theta ritme sudah diteliti, diobservasi, dan dikaitkan terhadap memory function. Artinya apa? Teman-teman boleh jawab. Teman-teman yang sudah berlatih, ya acara malam ini sebetulnya buat teman-teman yang sudah berlatih. Berlatih bangun pagi, nyengir, bangun pagi, nyengir. Artinya gini, bangun pagi ya hal yang biasa buat kita selama ini. Namun, teman-teman tanpa menyadari, pas bangun pagi, masih diranjang, mata masih merem, teman-teman berlatih. Karena berlatih berulang-ulang, kalau yang sudah terima bukunya, Gelombang Theta, mengapa saya ngajak Anda berlatih? Dia harus menjadi ritme, irama.
sengaja berlatih menciptakan irama, ya. Teman-teman latihan. Apakah teman-teman menyadari sekarang sepertinya terjadi peningkatan daya ingat? Ya, yang gampang lupa jadi mudah mengingat sesuatu, mengingat memori masa lalu. Oke, saya tunggu 1 menit. Amati sebentar bagaimana pengalaman teman-teman yang sudah berlatih 2 minggu, 3 minggu, sebulan lebih. Sadari, amati sebentar. Kemampuan mengingatnya gimana? Coba silahkan. Oh iya ya, kalau saya confirm. Kemampuan mengingat saya meningkat. Sehingga saya bisa membuat buku lebih banyak lagi. Referensi, saya belum bilang referensi ya. Kemampuan mengingat dulu. Perlahan meningkat, ya Zuhairi, Umar, oke, pikiran lebih jernih. Apalagi, siapa lagi? Silakan. Lebih detail, Sam. Hadianto Tam, lebih meningkat. Ya, meningkat Mas, terutama kayak lebih smart gitu, mudah mengakses memori. Nah, itu dia tuh. Jadi kok mudah ya, Yuki? Kadang suka lupa, terutama yang di activity. Betul, Coach, lebih bagus, ya. Susinda Jubaedah, ya. Lebih bagus ya sebelumnya tentang memori. Nurul bangun hatinya bahagia sepanjang hari, kita bisa lebih mudah mengingat. Nah, berarti jaga stisan, lebih fokus. Tidak panikan, Nurlaili Rifianti, tidak panikan, fokus. Betul, jadi kreatif, mudah dapat ide. Dayu, Widya. Sebentar, saya baca satu-satu. Ya, kemampuan meningkat. Mengingat, saya meningkat. Kemampuan mengingat. Saya cepat hafal nama murid, wajahnya padahal jarang ketemu. Nah, itu dia yang di Mengwi. Ya. Wayan Wiyati. Begitu, semakin terlatih, tetapi dia harus dilatih. Sumi, banyak ide, cocok untuk fokus benar, mudahnya ingat, gitu, pikiran lebih santai. Ya, ini sudah teruji nih, Jajak Semarang. Muhammad Rahman, oh ya, saya belum telepon tadi ya. Memilih yang tepat, itu kecerdasan lainnya sebetulnya. Noriati lebih banyak ingat. Rosi Solo nggak punya emosi, lebih tenang, betul. Lebih tenangnya iya, lebih santai. Siti Zunairo ya. Emosi lebih terkontrol, betul. Mehwa tidak sering lupa ambil handuk, Bo. Oke, nah ya. Ini cukup banyak dialami banyak orang, masuk ke kamar mandi, keluar lagi ambil handuk, sering tuh. Atau mungkin selama ini sudah mau tidur, tiba-tiba mau ngecek kunci pintu. Padahal biasanya udah dikunci, Suhaza. Oke ya, Ariana. Ada yang punya pengalaman gitu nggak? Dulu suka bangun, ngecek pintu, kuncinya. Padahal udah dikunci. Oke, bikin beda dengan yang belum belajar. Oh iya, betul, Rana saja. Kalau yang berlatih tepatnya, Rana. Kalau yang sudah berlatih, berbeda. Sylvie, ini adalah pertemuan pertama saya. Oh, kalau kamu naik, apakah berlatih gelombang theta? Wah, sangat, Sylvie, sangat. Ini teman-teman yang sudah berlatih itu mengalami betul manfaat dari latihan ini. Ditegur malah ditegur malah ketawa, itu efek lainnya. Lebih teliti dalam apa yang dibuat, Zamli. Seperti meditasi berjalan, ya. Ada lagi sebentar ya. Memori dulu kita, Elizabeth Handoko, malam. Betul ya. Oke, lebih tenang. Nah, tadi yang nanya tadi. Oke. Nah, pernah nggak mengalami kayak tadi tuh? Mengalami, kalau dulu, bangun dulu, ngecek pintu lagi. Udah kunci belum ya? Padahal yakin udah kunci. Pasti cek, oh alah udah dikunci. Nah, pernah nggak ngalamin itu? Setelah berlatih gelombang theta, yakin udah dikunci. Nggak usah khawatir. Oh pernah, Ade Palembang Palembang gitu ya. Tahu salah tau Pak, dulu walaupun salah pakai ngotot. Itu wong Jawa Timur itu Sumi itu ke Tepak Jancuan Jawa Timur. Kalau mau berangkat tidur ngecek kompor sama pintu-pintu, sekarang nggak lagi. Nah itu. Ada jadi confirm ada peningkatan di memori. Ya, salam Jancu Pak. Yo, boleh. Jadi di sini memory function, memory
formation. Nah, yang menarik navigation. Salam dari Ambro, salam juga. Banyak perubahan, Noriati. Alhamdulillah, terima kasih. Senang nah. Waktu saya membaca gelombang theta ini, setelah saya berlatih dulu, jadi kebalik nih, berlatih dulu, lalu saya baca literaturnya. Karena saya mengalami banyak perubahan yang membuat saya, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini. Kuncinya di mana, teman-teman, terutama tadi yang baru gabung? Berlatih. Jui Pamulang. Oke. Sering salah mau gosok gigi pakai shampoo, terus kalau mau shampoo pakai odol. Nah, bisa coba aja Jui Pamulang. Jui mungkin di Pamulang ya. Karena dia bisa memanage di situ. Jadi Jui bangun pagi senyum dulu 20 menit. 20 menit, maaf, 20 detik. Nyengir 20 detik. Nyengir. Habis itu kunci di mana sebetulnya? Nafas tuh. Nafas mau cepat, ngirim oksigen lebih banyak ke otak, sarapan oksigen. Jui kalau udah punya bukunya, tanya nanti orang yang mengundang malam ini, cari bukunya, ada. Oh, nyengir kuda. 20 detik. Gitu ya. Ya, Ji. Nah, jadi karena pagi-pagi kita sudah sarapan oksigen, sengaja didesain ke situ, nafas menyelam, tahan, untuk menaikkan state kita. Jadi lama-lama bawah sadar tahu, bangun pagi itu dikasih makan dulu otaknya. Otak kita diisi oksigen dulu. Keren, iya keren. Diisi oksigen dulu. Diisi oksigen. Saya jadi bisa tersenyum deh. Iyalah, dibuat santai, hidup ini tenang ya. Oke. Ada lagi yang saya yang menarik, yang hasil penelitiannya appear when a rat is engaged in active motor behavior. Oke, di tes misalnya, nggak salah pun nggak apa-apa, Pak, kalau ditegur anggap saja kita pernah sembarangan dengan orang. Oke ya, bagus Umi, hebat, saya senang sekali. Saya bahagia betul, hanya bisa bersyukur hidup ini menemukan bagaimana mengutilisasi gelombang theta ini. Banyak ilmunya, tapi tidak sedikit sekali gitu loh. Silvi, saya salah dong selama ini bangun tidur langsung mikir, aduh sayang, ngapain mikirin itu, mau ngerjain ini. Nanti kamu stres, Silvi. Sayang, hidupnya harus bahagia, surga tuh di dunia. Ya, Silvi masih merem, bangun pagi, ingetnya senyum dulu. Nyengir, jadi gini kelihatan. Stres banget lah pasti Silvi, saya pernah ngalamin kayak gitu kok. Nyengir 20 detik, ini sebuah penemuan memang. Ya, wow, keras person, saya udah nggak mau lagi. Di gelombang theta ini kamu tidak ada yang keras, semua manageable. Semalam Zurita di Malaysia menghadapi satu problem di connection-nya. Kayaknya tato beres sendiri. Kan bisa enak hidup dengan kayak gitu ya. Ya, dia nanya, dia sempat bilang, I don't know what happened. Saya bilang, sometimes we don't have to know what happened. Kita hanya perlu punya intention and let the God do the rest, istilahnya gitu ya. Oke, sebentar nih. Sometimes observe, ditemukan, diteliti, diobservasi. Ini terjadi juga pada manusia. Kita di gelombang theta ini kalau udah menjadi ritme, andanya sangat tenang, motionless, tidak banyak gerak, ya. Tetapi alert, waspada. Oke, saya agak melakukan kesalahan waktu bawa mobil kemarin karena sudah jam 3 pagi, saya mau buru-buru karena saya ngantuk. Saya sudah masuk Bali. Lalu ada 5 truk berjejer, saya mau salib. Karena panjang-panjang, 3 truk pertama saya hanya mengandalkan pandangan mata, lampu dari depan kalau ada mobil yang lewat, sama maps. Oh, lurus nih, saya lampaui. Truk 1, truk kedua, truk ketiga.
Trek keempat saya lampaui karena mobil saya Luxio, tentu tidak sengebut mobil Mercy. Di trek keempat, saya lihat ada truk lewat dari berlawan arah. Cukup kaget saya. Waduh, tidak ada kesempatan lagi. Saya agak memaksa masuk ke sebelah kiri. Jadi depan saya truk, belakang dekat saya truk sebelah kiri, dan truk di depan. Saya tiba-tiba ngomong, maaf banget. Ampun. Aduh. Gitu saya minta maaf, tahu-tahu truk yang juga mungkin tidak senang dilewati tadi, ngasih saya jalan, truk yang berhadapan sama saya ini set ke kiri dia, jadi saya dikasih jalan. Setelah itu saya nggak nyusul lagi, saya nggak nyalip lagi. Ya, karena bisa salah perhitungan. Ya, alert. Saya mesti sadar, motionless, saya tidak banyak gerak, tapi alert. Tiba-tiba saya mohon maaf, saya dikasih jalan, critical banget gitu, Bu Nomi lagi bangun, anak-anak tidur. Aduh, sempat kami teriak, mama, saya minta ampun, minta maaf. Lolos, gitu ya. Motionless but alert. Nah, tadi banyak cerita, banyak sekali tadi ada yang nanya siapa si Susanti ya. Banyak yang bertanya, tadi Silvi. Oke, kamu tidak akan jadi rush person lagi, tenang banget. Menjadi sangat tenang. Sangat-sangat tenang. Tapi alert, waspada. Ya. Sebetulnya awal pandemi saya sudah berlatih ini, cuma dengan teknik yang berbeda, sehingga saya bisa alert. Kira-kira di mana yang bisa beresiko terhadap COVID-19. Tapi ini agak susah saya jelaskan, saya buktikan karena saya paling kalau saya ragu, saya antigen, tes antigen. Ya, tiba-tiba bersin, tes antigen lewat ya. Tahun ini kami meninggalkan rumah, kami berkeliling di berbagai tempat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke Bali. Kami sempat pulang ke rumah, betul, tapi sebagian besar hidup kami di Bali dan di Ubud gitu ya. Oke, when a rat is eating, roaming, and sleeping, hippocampalnya biasanya ada pola non-rhythmic pattern. Tapi ini saya ada last irregular activity, ini saya lewatin dulu sebentar ya. Jadi teman-teman kayak waspada. Teman-teman ketemu orang kayak tahu orang ini mau bohong, kayak tahu aja gitu. Mau belok kiri, lagi jalan, nunggu dulu. Jadi saya bawa mobil dari 3 minggu yang lalu dari Ubud sampai ke rumah di Tangerang. Panjang waktunya. Kadang saya ngantuk, latihan sebentar, Bu Nomi saya ambil lagi. Lalu pulang setelah 2 minggu di sana, kami pulang ke Jogja dulu, saya juga yang bawa mobil sendiri. Di Jogja ke Semarang, kemana. Jadi 90% kegiatan saya secara fisik, saya yang bawa mobil. Ya. Oke, yang ingin saya sampaikan adalah, selain fisik, critical projection from medial septal area, which in return receive input. Oke, nah, jadi misalnya teman-teman di dalam bisnis ya, katakan less strongly associated with movement than in rest. Oke. Echolocation itu ditemukan gitu ya. Echolocation itu jadi teman-teman kayak bisa mendapat kayak punya kemampuan seperti bats. Bats itu apa ya? Kelelawar. Echolocation itu gini, Anda lihat ke kiri, Anda tidak bisa melihat secara visual, tapi Anda bisa mendapatkan getaran. Di sana mungkin ada yang lagi terpapar nih, nggak jadi ke sana deh. Mau ke kanan, nggak jadi. Nah, apakah teman-teman mengalami kecerdasan ini? Oke, mau ketemu prospek nih, misalnya ada orang asuransi, orang multi level, mau WA siapa? Kayak ada yang ngebimbing, WA orang ini aja deh. Ada prospek nih, Anda mau WA nggak jadi, kayaknya belum sip, sehingga tingkat closing Anda tinggi. Pernah nggak mengalami? Kok
gampang sekali ya closing ya. Kok sekarang kayaknya ada dua pilihan, mau kiri kanan, atau digarahin kanan aja deh. Di sini hokinya lebih ini nih. Kayak misalnya ya, kayak ada yang ngasih tahu, kayak ada yang ngebimbing. Pernah mengalami itu? Echolocation namanya. Dapat echo, dapat signal echo. Nah, karena Anda punya outcome di buku itu Pohon Bersahabat dan Rezeki, yang dapat di ujung buku itu kan ada signal hoki. Twing, hokinya di mana ngasih signal. Ada echo. Muhammad Rahman. Iya tuh. Ya bonus signal hoki. Tapi Yuki ngalamin. Kayaknya mau WA orang ini aja deh. Bukan orang yang ini. Orang yang di WA malah kebuka rezekinya. Kayak ada, kita tuh kayak tahu pintu-pintu rezeki. Oke. Maksudnya sering setelah berlatih lembang teta ya. Aman tuh ya. Iya ya. Kayak intuisi dia. Sumi. Ada. Intuisi lebih tajam. Kita ngomong intuisi. Ya. Kita ngomong lebih padat. Ya, kayak gitu. Kayak gitu, betul. Sumi, betul, Sum. Mbak, apalagi? Siapa lagi yang punya pengalaman? Seperti ada kecerdasan baru. Kayak pinter aja tuh. Lili, ya jadi lebih peka. Dan sering sebetulnya Anda alami. Lebih peka. Jadi kita punya kemampuan seperti short burst associated with echolocation itu. Signal lebih tajam. Harry. Jadi kayak bisa baca kalau nengok misalnya nih ya. Nanti latihan signal hoki. Buat orang yang tidak berlatih di depannya susah itu. Signal hoki itu hampir saya masukkan di ini. Suara kayak terdengar ya. Lan kaya. Oh di Malaysia namanya. Seperti kayak kita dibimbing. Karena location, arah tuh. Mau ketemu sini nanti aja lah. Sini dulu deh. Walaupun lebih jauh. Dia closing. Dia mau join. Dia saya connect ke temen. Saya cuma ngomong sebentar untuk minta bantuan dia, mensupport misi saya menjadi life coach. Saya pilih-pilih. Orang ini aja. Sekali WA jadi. Itu. Anda pasti ngalamin tuh ada kemudahan, kecerdasan untuk menemukan sesuatu, nggak hanya rezeki. Kayak oh ya pas ke sini. Oh kok kebetulan sini ya. Oh kebetulan sini. Kecerdasan echolocation. Penting banget di zaman sekarang ini. Navigation, inhuman, oke. Nah, nyenyak tidurnya. Apalagi tadi yang balas nih. Kita saya baca dulu. Sering banget Muhammad Rahman tuh di Santoso lebih nyaman, nggak takut apa kata orang. Oke, iya. Lebih mudah ambil keputusan. Jadi kemampuan ini nih. Increase sleepiness in associate with decrease alpha wave power and increase. Nah, kecerdasan ekologi nulisnya gimana ya? Echolocation sebetulnya bahasa Inggrisnya. Echo itu gema ya. Echolocation. Ini yang saya sebut di signal hoki itu mengenali apa namanya tuh? Di sini nih. Saya naruh ininya di sini nih gitu ya. Oke nih, ini beberapa hal yang saya tertarik untuk menelitinya. Meditation has been shown to increase theta power. Meditation ya. Jadi meditasi itu menunjukkan bisa membantu meningkatkan siapa tadi barusan benar? Ida Nur, iya. Echolocation tahunya pada lumba-lumba, mamalia, dia juga malu mamalia. Jadi kita punya kemampuan itu Ida Nur sama ini kelelawar. Itu kelelawar. Jadi kita tuh kalau
Kalau dalam bahasa spiritualitasnya lah ya, orang yang pasrah dibimbing. Bimbing kemana? Apa niatnya dia gitu, kira-kira nih dalam bahasa awamnya ya. Oh, saya mohon dibukakan pintu rezeki, ya kebuka pintunya. Dikasih tahu sana sini, sana sini. Nah, apa niatnya tadi? Oh, minta dibukakan rezeki. Artinya kalau niat ini dilakukan di alpha state, di wave, state itu keadaannya, atau di gelombang beta wave, setengah mati, susah sekali prosesnya. Tapi kalau kita udah berlatih di gelombang theta bisa seperti itu, Indah Nur. Ya. Oke, lanjut lagi sebentar. Mana ya? Cortical theta wave activity during. Nah, ada istilah REM, rapid eye movement. Jadi sebetulnya sulit sekali kita dihipnosis di titik gelombang theta ini. Kita tetap ada kewaspadaan, alert gitu ya. Jadi, memang kita mamalia ya, manusia masuk mamalia. Jadi kecerdasan-kecerdasan yang dimiliki kayak tadi lumba-lumba segala macam gitu ya, kita bisa aktifkan juga gitu ya. Bentar ini. Oke, teman-teman mengalami ini ya. Sebentar, ini apa tadi yang ada yang Bapak apa ada slide? Kok nggak nampak? Agustinus, memang kita jadikan ini kayak siaran radio, Agustinus. Nggak ada slide, nggak ada ini. Hanya saya sedang baca di ini, di Wikipedia. Note-note yang saya miliki, tapi saya tidak membagikannya karena nanti puyeng bacanya gitu ya. Iya, jadi kita seperti radio, seperti siaran radio. Agustinus Farid. Nah, apakah teman-teman mengalami kemudahan-kemudahan untuk berjumpa dengan seseorang? Kayak ada intuisi, orang ini sibuk, orang ini enggak. Tahu hari ini kayak ada siapa yang datang. Nah, itu sebetulnya memang kecerdasan yang diberikan oleh Sang Pencipta kepada makhluk namanya mamalia. Kita ya memiliki otak yang sama dengan mamalia. Kita manusia ya. Walaupun nanti ada otak bagian-bagian lain yang berbeda fungsinya, berbeda ya. Nah, lalu tadi contoh-contoh yang sebentar. Oke. Nah, ini contoh-contoh sederhana dan saya masih terus mengeksplor, saya berharap teman-teman terus latihan. Yang saya catat ini ada kemampuan-kemampuan lainnya yang bisa kita kembangkan ya. Karena memang itu sudah diberikan Sang Pencipta gitu. Namun kunci tadi berlatih. Sekali lagi, kuncinya berlatih dan berlatih. Ya, berlatih. Buat apa teman-teman berlatih? Untuk mendapatkan irama di gelombang theta ini. Jadi irama dia. Saya berarti sudah berapa nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti sudah 5 bulan. Ya. Oke, Tarida Simbolon itu dia tuh. Iya, saya baca lagi. Saya ngalamin Pak. Jadi lebih peka kalau follow up. Nah, tadi lebih mudah closingnya, nggak wasting time Pak. Nah, kan seneng ini. Ada kecerdasan baru yang membuat kita lebih cerdas. Ya, Tarida Simbolon. Horas, betul. Horas. Terima kasih sharingnya kan. Tadi menjaga kita waspada ya Muhammad Rahman berlatih. Untuk apa? Berlatih untuk menciptakan irama, untuk menghasilkan irama. Untuk mendapatkan irama, untuk sana, ritme.
energi rezeki mendekat. Jadi karena kemampuan kita ini meningkat nih, Heri. Jadi kemampuan Bang Heri meningkat, mudah menemukannya ya. Selamat malam Ratna Nana. Jadi kita tuh kayak gampang aja. Kalau kita di gelombang theta, pala udah ruwet, bacaannya vaksin, pening gitu ya. Berita-berita hoax, berita-berita corona, COVID-19, ICU, ini stres. Stres nggak bekerja fungsi-fungsi tadi. Fungsi echolocation, nggak bekerja. Akhirnya, nah kalau kita mulai terlatih, kita akan tadi tuh motionless, nggak banyak gerak, tenang. Orang yang motionless ngeresponnya tidak seperti orang emosi, reaktif. Lawannya itu reaktif, tapi alert. Bahasa Jawanya tuh eling lan wasmodo. Nah itu dia tuh mungkin lebih tepat tuh. Motionless but alert. Hasil penelitiannya menuliskan kayak gitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kemudahan-kemudahan kita dapatkan. Ya, tinggal saya tambahkan tadi di buku Gelombang Theta yang sudah nyampe di teman-teman ya. Sambil bisa bermain game, halaman berapa untuk mendapatkan ini kalimat motivasi tertentu. Sepertinya mudah tuh nyari kalimat motivasinya. Panjang banget mesti saya pilih. Saya kolek dulu sehingga punya 66 halaman. Waktu itu saya pikir dibandingin kalimat saya sendiri, lebih baik saya ambil. Nah, oke. Motion, bergerak. Motionless, ya. Oh, makasih, Mak Kaya. Motionless. Bahasa kadang-kadang kami orang Indonesia suka less. Idanur. Motionless, but alert. Alertnya satu L. Alert, satu L. Motionless and alert, but alert. Oke. Nah, terima kasih Mbak Kaya. Motionless but alert. Ya, makasih Yuki. Ya, motionless-nya digabung deh. Dalam bahasa Inggris digabung motionless-nya but alert. Para peneliti ini sudah mulai tahun 19 kalau nggak salah 1930-an lah meneliti ini. Oke, namun saya tertariknya ke apa namanya itu utilisasinya. Nggak kepikiran sebetulnya, ya. Oke, Muhammad Rahman, ya itu dia Muhammad Rahman. Nah, tahun 69 Van der Waals sudah meneliti nih, dia berargumentasi gitu ya, bisa dipredik apa ya segala macam. Sebentar, yang saya tertarik itu ada kata intention kalau nggak salah. Ini dia. Ada intentions. Oke. Yang saya artikan waktu itu relationship with behavior sebetulnya ada di sana. Oke, saya skip sebentar. Nah, lalu saya coba kaitannya dengan yang saya alami sendiri gitu ya. Oke. Nah, yang saya lakukan sendiri, saya latih sendiri, kecerdasan tadi, motionless, batinka, fisiknya. Jadi para meditator tenang tapi waspada, itu mungkin lebih tepat ya. Oke, ini kita ambil kata-kata Idanur. Makasih Idanur, sangat terima kasih. Tenang tapi waspada. Tenang dan tetap waspada gitu ya. Secara fisik masih aktif bergerak, betul. Hanya kalau kita lihat para yang suka berzikir gitu ya, state yang dihasilkan senang. Zamli, ya. Seperti aware gitu ya. Tadi yang bahasa Indonesia lebih enak, tenang tapi waspada. Jadi dia
aktif, tetap bergerak, tapi tidak bergerak ini. Jadi biasanya orang yang rajin berzikir, meditasi, entah rosario, puji-pujian, gerak yang sama diulang-ulang, penari-penari sufi gitu, gerakan fisiknya sedikit ya, tapi alertnya meningkat. Oke, nah di dalam keadaan saat ini ya saya menelitinya ke sini, mengaitkannya sini. Di dunia yang saat ini berlebih informasi ya, yang beritanya tidak keruan, orang-orang yang panik. Ya, Nina betul. Jadi banyak zikir masuk ke teta jadi mudah. Nah, hanya kita kadang-kadang hanya berzikir, kadang-kadang kita hanya meditasi, kita tidak mengutilisasinya. Saya sangat tertarik. Ya oke, gelombang teta ini sudah ada, saya hanya mencari tahu bagaimana mengutilize-nya. Artinya, di buku yang saya tulis, bila gambar tulisan depannya saya ganti, hidup lebih damai bersama gelombang teta, akan lain latihannya. Hidup lebih tenang dan damai misalnya. Namun, karena pandemi saya mengutilisasinya, ini saat ini secara ekonomi banyak orang terganggu. Tapi saya tahu nih ada rahasia rezeki nih. Ada ilmunya nih. Saya coba gali lagi 7-8 tahun yang lalu, muncullah kalimat yang lama ini. Perbesar wadah rezekimu. Wadahnya. Ini loh penemuannya, ini loh ilmunya. Wadah ini diperbesar. Rezeki akan datang. Nah saya yakin para pembelajar ini sudah berbuat baik. Hidupnya udah banyak tabungannya. Tinggal dipindahkan, dikonversi. Tinggal di-convert dari dematerialisasi ke materialisasi. Namanya ya. Nah, namun susah mengajarkan orang di gelombang teta sebelum tidur. Susah sekali karena kita bless ketiduran. Sehingga sulit gelombang teta ini diprogramming secara sadar. Sekali lagi, sulit kita memprogramming dalam keadaan sadar. Saya berlatih yoga di Ubud ini, teman-teman guru saya, para pelatih saya, mengajak saya untuk deep relaxation menggunakan Indian harmonium, musik itu ya, bunyi alami. Di titik tertentu saya sadar, tapi saya tidak bisa out. Disinilah penemuannya. Lalu saya hanya bisa nafas pelan-pelan, kayak mau copot yang di pagi hari, itulah idenya muncul. Melakukan penyembuhan diri, itu cuma niat itu doang, nggak bisa sugesti masuk, nggak bisa. Jadi kalau ada yang menggunakan sugesti, menggunakan self-talk, menggunakan afirmasi di gelombang theta, ini keliru, berarti bukan di gelombang theta. Di gelombang alfanya sulit. Ya, namun boleh memasukkan satu intensi. Senyum saya ini artinya rezeki. Di situ teman-teman rahasianya. Senyum saya ini artinya rezeki. Rezeki. Awalnya di situ. Makanya perbesar wadahnya, banyak senyum, wadahnya membesar. Perbesar wadah rezekimu. Intensinya itu. Senyum bangun pagi untuk memperbesar wadah itu. Karena senyum itu saya kaitkan dengan rezeki. Untuk menarik rezeki. Senyum itu ibadah dalam metafora di ajaran Islam. Senyum itu ibadah. Ada. Dan itu rezeki. Akan ibadah ini akan menarik rezeki. Betul ya? Saya di Malaysia sama kali senyum adalah ibadah. Ada? Oke, senyum saya khusus mata. Nurlaibi, betul ya? Di Malaysia juga sama di Malaysia. Senyum adalah ibadah. Ada teman-teman Malaysia sini, Kak Eta, betul ya? Senyum saya artinya rezeki. Itu Mas Amro dalam arti pendekatan orang Tionghoa umumnya. Kalau mau buka, oke, Noriati, makasih. Senyum itu ibadah.
Oh, suka banget senyum saya itu adalah rezeki. Ustazah Yasin. Betul sama ya, berarti sama kita. Senyum itu ibadah, ibadah itu nggak senyum nggak ada hoki. Iyalah. Jangan sugesti, pening nanti tari dari Simbolon. Saya ngalamin Pak, pernah nyobain sugesti atau afirmasi, malah susah tidur karena kita jadi terbangun. Padahal cuma senyum-senyum aja nggak mikirin nanti tidur betul pulas. Rana saja. Kalau senyum lagi sakit hati itu ngeledek. Tapi kan kita senyum kan kalau kita ikhlas, kita memang senyum, kita senyumnya lembut, tidak akan ngeledek. Enggak, tidak akan dikaitkan begitu. Jadi sebetulnya bukan senyumnya, ada niatnya di situ, Rana. Kalau kita mau ngeledek, senyum kita sinis. Oke, bagus. Ini senyum adalah sedekah teringan. Oke, sedekah menarik rezeki, Indah Nur. Darwin, tiap hari bagi rezeki dengan senyuman dan sapa buat orang ini happy. Keren ini. Mariam, senyum itu pahala. Nah, iya nih. Bimbing, senyum tanda bersyukur itu rezeki akan nambah. Oke, makasih. Perlebar senyum, perlebar rezeki. Tommy Chandra, smile to the world smile to you. Nah, artinya rezeki datang. Namun kuncinya adalah kita melakukannya, Yuki. Dari gelombang theta itu membedakannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Senyum di gelombang beta tadi kayaknya menghinain. Karena kita di state-nya beta, lagi pening malah. Senyum di gelombang theta Anda lagi stres, nggak bisa senyum. Coba, Anda pernah nggak ngalamin? Lagi sakit hati, lagi kesel bisa senyum? Nggak mungkin. Susah sekali kita mengubah fisiologi state itu. Gelombang theta itu gelombang penyembuh. Iya, ada di literatur, saya mesti cari ini sebentar ya. Bisa menyembuhkan. Nah, jadi buku itu memang tujuannya untuk rezeki. Untuk apa? Supaya jadi solusi di zaman pandemi ini. Gelombang tetanya membuat tenang. Ketenangan ini di-convert di dalam ketenangan itu ditambahkan fisiologi senyum untuk menarik rezeki. Ya, senyum di gelombang theta, Bimbing Maroto. Default, betul sama Jeffrey Julia, Stefanus L. Oh, ada 3 di situ ya. Ada L, ada hebat ini. L, Stefanus, Jeffrey Julia. Iya, udah jadi default. Menyelesaikan banyak hal, iya. Nggak main-main, Anda tuh menguasai ilmu. Oh, belum diganti ya. Anda menguasai ilmu untuk menyadari sesuatu tuh, mengenali tuh signal hoki. Signal hoki itu dalam bahasa ilmiahnya echolocation. Dulu saya latihan, tapi saya tidak bisa mengutilisasinya. Latihan, tapi tidak bisa tidak bisa mengutilisasinya. Nah, ketemulah di situ di cover depan. Perbesar wadah rezekimu. Ajakannya ke sana. Ya, ajakannya ke sana. Nah, dari situ lanjut lagi. Ajakannya ke sana, teman-temanku, saudaraku. Gelombang theta nih ke penemuannya. Jadi saya kayak mengaitkan gitu. Meningkatkan awareness otomatis untuk mengenal sinyal hoki. Kok bisa? Lah kita ini sudah dikasih kemampuan sebagai makhluk mamalia namanya kemampuan echolocation. Echo tuh gema. Oke, kita lempar gitu kan. Balik ke kita hoki. Kira gitu echo tuh gitu. Mana ya hoki? Nah, signal hoki ngasih tahu wing 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 wing. Oh di sana ya belok kanan. Bener ada rezeki di sana. Ada 5 orang mau di WA nih. Yang mana nih signalnya nih? Nah, sambil lihat kiri, lihat kanan, walaupun di rumah gitu caranya ya. Orang 3 aja lah yang di WA. Nah, ngepas dia. Dewi, senyum saya mendapatkan banyak kekuatan, berkah, mentally banyak sekali. Oke ya. Bagaimana membuat dia bisa menjadi keajaiban seperti yang saya tulis di belakang buku? Latihan, nggak ada cara lain. Supaya jadi apa sih latihan itu? Irama theta. Cari bahasa Inggrisnya itu.
theta wave. Nanti ketemu tuh rhythm, ya rhythm. Mana nih namanya theta rhythm, theta ritme, rhythm, ya itu yang mau dicari, itu yang mau ingin didapatkan, theta rhythm. Okay. The term theta rhythm is used to refer to different phenomena. Hippocampal theta, human cortical theta. Nanti ada istilah ini nanti. Saya tuh masuk di grup neuroscience dunia. Jadi kadang-kadang saya suka melihat studi-studi atau diskusi. Ya, nah jadi kalau ada senyum di gelombang theta, susah sekali. Karena di situ gampang sekali kita pindah-pindah emosi. Berlatih di gelombang alfa biasanya agak males melakukannya. Di gelombang theta dengan dilatih pas bangun pagi akan mempengaruhi seharian. Jadi ini memang sebuah kecerdasan baru yang bisa teman-teman optimalkan. Safira. Oke, nggak tahu Safira mengetahui. Makanya terus lakukan karena setiap orang Heri Soheri, oke. Bimbing Maroto, ya betul, echolocation seperti kelelawar, iya. Gema untuk melihatnya, betul. Nah, kita makhluk mamalia, kita juga bisa punya kemampuan echolocation itu. Bimbing lihat ke kiri, ke kanan, kanan aja deh, ada hokinya di kanan, jalan kanan. Ketemu. Kok bisa? Echolocation. Theta wave generate theta rhythm, yes. Nah, bagaimana generate theta rhythm, Harry? Berlatih. Safira, tepat apa tidak? Nggak tahu. Bisa mimpi buruk malamnya. Kalau saya tuh paling seneng ini terbangun, saya senyum, lalu ketiduran lagi. Bangun lagi, senyum lagi, tiduran lagi. Kadang-kadang bisa berapa kali saya bangun tidur malam itu. Lagi lelah banget badannya, saya mau recovery. Bangun tidur, pas bangun senyum, 20 detik tiduran lagi, bangun senyum lagi, tiduran lagi. Totong ngulat. 1 hari saya recovery, sehat kembali. Saya hanya kasih intention ya. Nanti itu ada istilah intentionnya ya. Nah, ini sebuah kecerdasan baru. Nanti saya bahas minggu depan contoh-contoh yang lain. Ya, teman-teman paham dulu. Oh, di sini toh sainsnya. Yes. Ada riset yang banyak sekali tentang theta wave, gelombang theta. Yang mengutilize-nya, maaf, boleh bangga dikit lah. Baru satu ini bukunya. Yang dekat sama rezeki lagi. Saya bersyukur lah. Aduh ya Allah tuh, Sang Hyang Widi, Tuhan yang Maha Besar tuh, membukakan saya mendapatkan ilmu ini. Saya hanya bisa bersyukur gitu ya. Jadi sahabat-sahabat khususnya life coach, tolong sebarkan ilmu ini, tolong sebarkan, bagikan ke orang banyak, bagikan. Kita bisa membantu banyak orang dengan kemampuan ini. Ajak berlatih. Kata kunci berlatih. Untuk apa berlatih tadi? Di dalam gelombang theta menghasilkan theta rhythm. Theta rhythm, ritme, irama ya. Kalau Siti Halimah, hoki ini kalau di Malaysia kita sebut ada ong, ada heng. Ada ong nggak? Ada heng nggak? Keren ini lucu juga ya. Ong itu duit kali atau apa? Heng itu apa? Duit ya. Lucu tuh. Ada ong nggak? Ada hoki nggak? Gitu ya. Nanti gampang kamu ketemu si ong sama si heng. Apa itu ong sama heng? Siti Halimah. Heng itu hoki. Oke. Oh ya, Adianto. Nah, hoki. Ong apa? Adianto. Uang kali ya. Ada ong nggak di sana gitu ya. Ada heng. Coba penasaran saya. Nah, saya sudah berlatih ini bertahun-tahun. Ke Amerika cuma bawa $500, pulang masih bawa 200. Unik. Hoki di mana-mana.
Kemarin belajar bawa 1.000 euro, pulang masih tinggal 800, untuk belanja macam-macam. Tapi pulang tinggal 800 euro, masih ada segitu gitu ya. Banyaklah yang saya, dan saya percaya ilmu ini, pengetahuan ini, tentunya dengan latihan, dan rajin latihan, baru akan mendapatkan manfaatnya, benefitnya. Nah, itu kira-kira yang ingin saya bagikan. Ada lagi beberapa penjelasan yang lumayan mumet. Saya cuma kadang-kadang nyari kata kuncinya. Ya, hipokampus itu salah satu otak manusia yang mempunyai kemampuan tertentu yang berbeda ya. Hippocampus kalau nggak salah, mana hippocampus. Ya, hippocampus. Hippocampus. The hippocampus is a major component of brain of human and other vertebrates. Ya, jadi komponen mayor terbesar dari brain, dari otak manusia. Human and other mammals, mamalia, ya, have 2 hippocampi, one in each side of the brain. The hippocampus is part of the limbic system, sistem otak kita limbik ya, and play important roles in the consolidation of information from short memory. Sebentar, saya pernah baca itu. Oke lah, ini agak rumit, tapi itu ada lokasinya di limbik sistem kita ya. Oke, karena itu saya biasanya bahasnya dengan teman-teman yang belajar neuroscience. Nanti itu, itu top. Oke. Itu hang on the top. Hippocampus, kampus kalau nggak salah, kampus. Hippo badak itu, bukan badak hippo tuh. Hippo itu apa ya? Yang ada di sungai. Udah Nil. Hipponya double, hippocampus. Oke. Nah, harapan saya adalah nanti kita bahas lagi ini juga boleh. Namun yang paling penting mengutilisasinya. Sehingga teman-teman yang terus berlatih, terutama yang awal ya, masih diranjang dilatih. Jangan lupa terus-menerus untuk melatih sarapan oksigen, karena memang mengirimkan oksigen, tujuannya intensi mengirimkan oksigen ke otak kita, sarapan, dari sana lalu ya bersih-bersih, yang itu sudah tidak di teta sebetulnya. Yang banyak di gelombang teta itu yang kegiatan masih diranjang, itu di gelombang tetanya ya, berlatih di sana. Nah, berlatih di sana untuk mendapatkan, waktu itu saya idenya adalah sarapan oksigen, cuci otak. Bukan hanya ngasih makanan oksigen. Cuci otak tuh serem istilahnya. Ngasih oksigen supaya pada saat kemampuan baru ini kita miliki, kita sudah cerdas lah gitu ya. Membuatnya otak itu siap dengan kecerdasan baru ini. Walaupun saya tidak nulis itu karena bukan term saya, termasuk nafas penyelam, membangun state. 3 itu yang saya latih terus menerus. Kalau kita keburu bangun, udah berdiri, sikat gigi dan sebagainya, mandi, confirm kita tidak di gelombang teta lagi. Tapi latihan satu itu terpenting untuk mencapai theta rhythm. Duduk boleh, bersila boleh, Safira boleh, sarapan oksigen. Kalau yang mau copatnya tetap masih diranjang, karena posisi kita masih diranjang. Oke, kalau yang Safira ini lakukan nafas penyelamnya boleh, jadi saya ganti ya. Nafas penyelam boleh posisi duduk, boleh posisi duduk bersila ya. Duduk boleh, bersila boleh. Untuk sarapan oksigen, nafas penyelam. Tapi kalau mau copat, usahakan tetap masih diranjang. Volume paru-paru belum besar, tapi nggak apa-apa. Kita hanya nafas naik pelan-pelan, buang nafas. Ya. Oke, nah
Terima kasih Yuki untuk itunya, untuk summary-nya. Oke, kira itu terus berlatih, hanya itu kuncinya. Adegan ranjangnya nyengir 20 detik dan mau copat. Ya, adegan ranjang. Iya, iya itu nggak tahu di Malaysia. Kalau bahasa Indonesia itu kami lucu dengan kalimat itu ya. Nah, akan menghasilkan kecerdasan baru untuk menghadapi new normal ini. Ya, new normal. Oke, adegan ranjang itu clue. Ya, 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 ya. Nah, em, bagaimana menyikapi kehidupan baru ini, new normal ini? Nah, ya, ada kecerdasan baru yang teman-teman bisa latih. Harapan saya, teman-teman yang sudah berlatih, ajak orang lain untuk berlatih. Ajak orang lain. Para coach bisa membantu teman-teman lain menjadi life coach. Itulah salah satu latihan Anda memperbesar wadah rezeki. Karena berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Sekali lagi, berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Kecuali Anda sia-siakan. Ya, berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Itu kalimat penutup saya. Jadi bagikan ke teman-teman, bagikan ya. Berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Jadi, kenapa ya, Dedi? Kalau saya biasanya langsung, Dedi Kurniawan ya. Langsung aja habis nyengir, tapi saya rileks, nafas mau cepat, Pak saya mau bangun saya. Oh kalau nafas penyelam tuh saya sebetulnya nafas putih hitam tuh nggak ada malam dia. Putih hitam tuh putih-putih saya ganti nih, putih-putih dan itu malam sebelum tidur ya. Oke, jadi ajarkan ke orang lain, bagikan ilmu ini sudah jadi buku sekarang. Bukunya terus diproduksi supaya bisa menjadi stok pada saat teman-teman pesan ulang, menambah, dia tinggal kirim. Ya, oke Dedi, makasih ya. Nah, terus berlatih. Dedi nanti bisa lihat bukunya juga ya, lihat bukunya itu panduannya supaya sama panduannya, sama ya. Terus berlatih agar menemukan, mendapatkan theta, irama, ritme. Oh belum datang, oke. Mungkin 1-2 hari nih Dedi ya. Ritmenya. Nah ritme inilah yang saya gunakan sekarang. Ritme theta ini untuk membuat buku berikutnya. Karya berikutnya. Oh Nur Laili belum datang juga ya. Oke. Kecuali yang dari L, itu mungkin yang ini Pak Indroyono baru dikirimkan Sabtu kemarin. Teman-teman terima kasih. Nanti kita akan banyak juga. Kenapa saya tidak ingin Anda menyalakan, ya on the way Rena, menyalakan layar. Saya minta hanya auditori, memanfaatkan fungsi auditori. Salah satu alasannya membantu konsentrasi. Seperti siaran radio. Ini minggu depan kita modelnya podcast lagi. Ya, model podcast, Anda boleh sambil ngetik. Kalau ini ngetik pesannya atau pengulangan yang saya sampaikan, Anda tidak perlu sibuk melihat videonya, gambar saya gitu ya. Nggak perlu sibuk, karena kamera juga nggak ada. Itu tujuannya nanti kita minggu depan pun podcast. Oke, boleh sharing nggak? Baru saya mau tanya, ya sudah balas ya. Oke, ini kelas pertama saya resmi melakukan podcast. Bagaimana pengalaman Anda malam ini? Oke, Muhammad Rahman ya. Oh, buku sudah selamat sampai 5 kaya. Oh, alhamdulillah. Oke, bagaimana metode hari ini? Manfaatnya banyak banget. Makasih Chandra. Barati Yagatisan, Sumi. Oke, bukan terima kasihnya. Bagaimana dengan metode podcast malam ini? Talking about life selalu menarik, biar life selalu menarik lagi. Oke, love it.
Saya kepengen nanya, tadi siapa tadi yang ininya? Bagaimana pengalaman malam ini dengan Yaya bilang nih, lebih fokus konsentrasi dengan model seperti ini ya. Jadi minggu depan kita menggunakan model ini juga. Podcast itu new experience. Saya bisa sambil latihan, makasih. Lipa juga lebih fokus. Dewi, minggu depan kita menggunakan model ini ya, model jadi pendengar yang baik, lebih intens. Siap, fokus pada materi. Dedi Kurniawan, tidak ada screen, nanti Anda terbagi perhatiannya, Anda lihat, Anda dengar gitu ya. Jadi nanti materinya malah kalau tidak memiliki, terima kasih. Diandra juga makasih. Susida Jubaida, lebih konsentrasi lagi. Teman-teman Malaysia, terima kasih banyak untuk dukungannya ya. Ini fokus ke auditori. Teman-teman, karena kalau saya ngomong menghasilkan visual, teman-teman bisa berimajinasi. Makasih Sam. Salam buat teman-teman di Malaysia juga ya, Flora. Ini fokus dengar. Ya, jadi boleh teman-teman sambil ngopi, sambil apa. Metode itu cara. Tapi walaupun ilmunya utama, walaupun ilmunya bagus, caranya nggak tepat, hasilnya juga tidak optimal. Cara lebih penting dibandingkan. Jadi cara menyampaikan pesan itu lebih penting dibandingkan pesannya. Suaranya bikin masuk ke lemari. Aduh, Zamli. Salam buat teman-teman di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Kita lanjutkan minggu depan versi podcastnya ya, Jadi terus 2 kali. Fokus lebih tinggi. Aduh, sambil ngemil martabak telur. Waduh, Mihua nggak ngirim-ngirim ya. Tenang, gembira, fokus, and alert. Better podcast. Lebih syadu. Iya tuh cemilannya berat bener. Saya kebayang lagi lapar. Tigerhan. Aduh, Tigerhan. Pas lagi di Bali, aduh. Tenang penyampaiannya. Siap, Mariam. Nelly Medan, makasih ya. Saya cabut. Sahabat saya yang mendukung acara hari ini dari www.andabaik.com. Nanti sering-sering buka ya. Makasih Jamli, Ramli, Ati, makasih. Kembalikan ke sahabat saya. Siapa tadi? Sebentar. Lagi dengerin bareng suami sambil senyum-senyum. Dengan sama pakai saya bantu medley ya. Salam buat suami. ya, nanti saya makin terus tingkatkan Nina zikirnya supaya menjadikan ritme gitu ya. Tony, udah lewat 10 menit. Terima kasih Pak. Selamat malam sahabat kelas semuanya. Ya, Marzita. Terima kasih. Kita podcast. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Krishna. Terima kasih Pak Krishna. Malam semuanya. Makasih. Terima kasih Pak Krishna.